Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang Ibu sayangi, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 3 Kota Tanjung Pinang. Nah, pada hari ini kita akan memasuki new chapter atau bab baru, yakni bab 3. Nah, pada Jumat pekan lalu Ibu juga sudah sempat membagikan modul terkait bab ini. Sebelum kita memasuki bab ini, mari kita sama-sama review lagi nih bab yang sudah kita lewati. Dimulai dari bab 1, kita sudah sama-sama mempelajari tentang objek IPA, yang mana objek IPA itu sendiri merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan interaksinya. Nah, dilanjutkan dengan bab 2, kita juga sama-sama telah mengupas salah satu objek IPA, yakni klasifikasi makhluk hidup. Di bab 2 pun sempat Ibu singgung sedikit mengenai perbedaan benda hidup atau makhluk hidup dengan benda tak hidup atau benda mati. Nah, di bab inilah akan kita bahas lebih lanjut mengenai benda tak hidup tadi, ditinjau dari wujud zatnya. Nah, berbicara soal zat, sebenarnya zat itu apa sih, Bu? Nah, zat itu apa, Bu? Gitu ya. Nah, jadi segala sesuatu yang perlu anak ibu ketahui, segala sesuatu yang berada di bumi ini itu terdiri atau tersusun atas materi atau zat. Nah, zat atau materi itu sama ya. Nah, jadi zat atau materi ini ialah penyusun dari segala sesuatu yang ada di bumi, yang terdiri atas unsur-unsur seperti api, air, tanah, udara. Gitu ya, kurang lebihnya pengertian dari zat tadi. Kita lanjutkan dulu pada kompetensi dasar dari bab 3 ini ya. Ada kompetensi 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ada kompetensi 4.3 atau kompetensi praktik yang diharapkan dari Ananda sekalian. Selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini, dimulai dari anak-anak diharapkan dapat menggolongkan karakteristik zat melalui tayangan video ini. Lalu anak-anak juga diharapkan dapat melakukan pengamatan terhadap berbagai materi atau zat dalam bentuk padat, cair, dan gas. Lalu anak-anak juga diharapkan dapat menjelaskan unsur senyawa dan campuran. Oke, kita masuk dulu ke dalam peta konsep dari bab ini supaya anak-anak tidak bingung nih nanti kemana nih arahnya pembelajaran kita. Nah, ini dia peta konsep dari pembelajaran kita di bab 3 ini, zat dan karakteristiknya. Pada dasarnya penggolongan zat itu dibagi lagi menjadi 2. Zat berdasarkan wujudnya itu terdiri dari 3 macam zat, yakni zat padat, zat cair, dan zat gas. Sedangkan zat ditinjau dari komposisinya atau bahan penyusunnya terdiri dari zat tunggal dan campuran, yang mana nanti zat tunggal dan campuran ini terbagi lagi ke masing-masingnya. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Kita bahas satu persatu, dimulai dari zat ditinjau dari wujudnya dulu ya. Ya, ini dia. Kita bahas dulu dari zat padat, cair, dan gas. Karena tentu ketiga zat ini sudah sering anak-anak ibu temui di sekitar gitu ya, di sekitar kita. Nah, sekarang kita bahas nih mengenai perbedaan ketiganya. Untuk zat padat sendiri itu merupakan zat yang dikatakan mempunyai volume dan bentuk tertentu. Zat yang mempunyai volume dan bentuk tertentu. Kenapa dikatakan demikian? Karena seperti ini Bu contohkan. Jika ada batu berbentuk segi 4, lalu ketika batu itu dimasukkan ke dalam sebuah gelas, maka bentuk batunya akan tetap segi 4, bukan? Atau sepotong kayu atau apapun itu. Nah, jika dimasukkan ke dalam suatu wadah, bentuknya akan tetap
seperti dirinya sendiri. Nah, itulah yang dikatakan sebagai suatu zat yang mempunyai volume dan bentuk tertentu. Jadi bentuknya itu tidak berubah mengikuti wadah begitu. Berbeda dengan zat cair ini dikatakan memiliki volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Mengapa demikian? Ibu contohkan dengan air di dalam botol ini. Nah, lihat. Ini dalam botol ini tertera airnya memiliki volume 330 mili. Nah, mengikuti bentuk botol ini. Lalu bagaimana jika air ini ibu tuang ke dalam sebuah mangkuk? Nah, ibu tuang ke dalam sebuah mangkuk. Apakah bentuknya akan tetap seperti ini? Tentu dia akan mengikuti bentuk mangkuknya begitu. Nah, itulah yang dikatakan mengapa zat cair ini memiliki volume tertentu tapi tidak memiliki bentuk yang tetap, karena bentuk zat cair ini ialah mengikuti wadahnya begitu. Jadi kalau diletakkan ke dalam gelas akan mengikuti bentuk gelas, kalau diletakkan ke dalam galon akan mengikuti bentuk galon dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah zat gas. Nah, zat gas ini merupakan suatu zat yang tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Nah, jadi volumenya tidak bisa kita ukur. Gas itu seperti ya udara dalam balon atau oksigen yang kita hirup sehari-hari ya. Jadi volumenya tidak dapat kita ukur berapa dan juga bentuknya tidak tetap juga begitu. Jadi bentuknya sesuai dengan bentuk ruangannya. Jadi kalau gas itu berada di dalam balon maka bentuknya seperti balon. Jika gas itu berada dalam ruangan tentu dan itu pun kita tidak dapat melihat wujudnya begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Dari ketiga bentuk zat tadi, satu sama lainnya sama-sama bisa saling mengalami perubahan bentuk atau perubahan wujud. Nah, ini ada segitiga perubahan wujud untuk memudahkan anak-anak ibu menghafal perubahan wujud antara satu wujud zat dengan ke wujud zat lainnya. Misal, ibu contohkan, anak-anak mungkin pernah membuat es batu ya. Itu kan mulanya kita ngisi air di dalam tempat atau di dalam kantong. Nah, pertama wujudnya cair, kemudian kita letakkanlah ke dalam kulkas atau freezer. Nah, itu nanti akan berubah menjadi sesuatu bentuk yang padat, bukan es batu. Nah, padat. Nah, jadi proses perubahan dari air menjadi es batu itu tadi, dari zat cair menjadi zat padat itu dikatakan sebagai membeku, proses membeku. Ya, ini dapat dilihat anak panahnya di sini ya, sudah jelas. Nah, membeku. Nah, jadi perubahan dari cair menjadi padat. Bagaimana jika sebaliknya, Bu? Jika es batu itu kita biarkan lama-lama di luar kulkas, tentu dia akan kembali bentuknya menjadi air. Artinya apa? Artinya berubah lagi dari padat menjadi cair. Itu dinamakan proses mencair gitu. Nah, selanjutnya ada perubahan zat dari cair ke gas. Contohnya seperti apa, Bu? Mungkin anak-anak ibu pernah memasak air. Nah, kalau kita masak air di dalam ceret, anak-anak mungkin pernah melihat asap yang keluar dari mulut ceret itu, atau pernah memerhatikan magicom jika ada cerobongnya itu akan keluar asap gitu ya. Nah, itulah perubahan dari cair menjadi gas, itu dikatakan sebagai peristiwa menguap ya. Sebaliknya, nah kalau anak-anak ibu tadi memasak air di dalam ceret, tentunya akan ada uap yang tidak seluruhnya keluar. Artinya apa? Ceret itu kan ada tutupnya juga. Nah, otomatis ada sedikit uap yang harusnya keluar itu tertahan pada tutupnya. Coba anak-anak ibu buka tutupnya. Tentu nanti akan ada butir-butir air. Itu apa ya, Bu? Itu sebenarnya uap. Uap yang tadinya mau keluar tapi tertahan, akhirnya uap itu berubah kembali menjadi zat cair. Nah, peristiwa perubahan gas menjadi zat cair itulah yang dikatakan sebagai mengembun. Atau pernah lihat udara pagi ya, sering lihat di daun ada yang basah. Nah, itu adalah dari udara pagi. Udara yang berbentuk gas itu berubah wujud menjadi cair, itu dikatakan peristiwa mengembun.
Begitu juga dengan perubahan zat padat menjadi gas. Contohnya apa, Bu? Contohnya kapur barus yang ada di lemari atau di kamar mandi. Mungkin pernah anak ibu lihat ya, kapur barus yang tadinya gede, tadinya bulat, tadinya segi empat, itu lama-kelamaan akan mengecil sampai habis. Nah, itu dikatakan peristiwa menyublim. Oke. Jelas ya, itu diperhatikan anak panahnya. Jangan sampai terbalik. Nah, itu tadi jika zat ditinjau dari 3 wujudnya, yakni zat padat, cair, dan gas. Nah, anak-anak ibu dapat mengamati sekelilingnya nih. Mungkin bisa mendata sekitar 5 zat padat, cair, dan gas. Boleh juga anak-anak ibu memberikan contoh nih tentang salah satu perubahan bentuk zat, misalnya mencair, contohnya apa, peristiwa apa selain es batu tadi ya. Lalu peristiwa menguap seperti apa, banyak contohnya. Mungkin bisa anak-anak ibu cari contohnya nanti ya. Selanjutnya kita akan masuk ke penggolongan zat dari komposisinya atau bahan penyusunnya. Nah, seperti peta konsep di awal tadi ya, zat jika dibedakan dari komposisinya terbagi menjadi 2, yakni zat tunggal dan campuran. Kita bahas dulu dari yang zat tunggal. Nah, dimulai dari unsur. Asing ya mungkin terdengar di anak-anak, tapi tadi sempat ibu singgung di awal pembelajaran kita yang ini mengenai unsur, sudah sempat ibu sebutkan tadi. Nah, unsur itu apa sih Bu sebenarnya gitu. Nah, coba anak-anak ibu mungkin boleh perhatikan benda-benda di sekeliling kita. Mungkin ada pensil, ada pena, ada penghapus, ada buku tulis, dan sebagainya. Nah, sebenarnya tersusun dari apa ya benda-benda yang ibu sebutkan tadi? Nah, itulah dia. Jadi benda-benda yang ibu sebutkan tadi itu tersusun dari unsur pada dasarnya. Tidak terlihat sih memang unsur, tapi pada dasarnya unsur ini memiliki peran penting sebagai komponen penyusun dari benda-benda yang ibu sebutkan tadi. Kalau pengertiannya secara teoritis, unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Nah, ini ada beberapa unsur yang ibu contohkan, ada hidrogen, oksigen yang sering kita hirup untuk bernafas, ada nitrogen dan klorin. Unsur terbagi menjadi 2 ya, ada logam dan non-logam. Unsur ini tertera pada tabel periodik. Nanti pada jenjang sekolah yang berikutnya mungkin anak-anak ibu akan lebih paham apa itu tabel periodik. Namun untuk saat ini kita cukup mengulas tentang unsur-unsur yang berada di sekitar kita aja. Mengenai unsur sebagai penyusun benda-benda yang ibu sebutkan tadi, ini ada contoh gambarnya. Sama-sama kita lihat di sini. Nah, ini mungkin anak-anak ibu sudah pernah lihat Monas, bagi yang udah pernah ke Jakarta. Ada yang pernah lihat kubah Masjid Emas. Nah, itu kan gede ya. Monas gede, kubah masjid gede, warnanya emas. Tersusunnya itu mulai-mulai dari kepingan emas atau emas batangan. Nah, ini emas batangan ya. Nah, emas batangan ini sebenarnya tersusun dari unsur yang paling kecil, yakni emas, bongkahan kecil-kecilnya itu gitu, yang didapat dari alam. Emas gitu ya. Jadi emas itu salah satu unsur yang ada di alam juga, selain oksigen, nitrogen, dan lain-lain. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak ibu tentang unsur. Jadi unsur itu merupakan penyusun dari sebuah benda gitu. Kita lanjut. Nah, ini tadi unsur kan terbagi menjadi 2 ya, logam dan non-logam. Ini ada perbedaan dari unsur logam dan non-logam, bisa dilihat anak-anak di sini. Kalau logam itu sebagian besar wujudnya itu padat pada suhu kamar kecuali raksa ya. Kemudian untuk yang non logam itu wujudnya biasanya cair, padat, dan gas, jadi bervariatif kalau yang non logam. Kemudian untuk yang logam itu sendiri itu penghantar listrik dan panas, sedangkan non logam itu tidak menghantarkan listrik atau dikatakan non konduktor kecuali grafit.
Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, berikutnya masih di zat tunggal. Selain unsur ada yang dikatakan senyawa. Kalau unsur tadi satu-satu ya, oksigen O2, nitrogen N2, hidrogen H2. Nah, kalau senyawa ini itu ialah gabungan dua atau lebih unsur gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat sama-sama nih ya, anak-anak ibu mungkin tidak asing lah dengan air ya, air atau H2O bahasa senyawanya. Nah, ini kan terdiri dari hidrogen dan juga oksigen. Jadi ada dua unsur di situ, ada unsur hidrogen dan unsur oksigen yang membentuk suatu senyawa bernama H2O atau yang kita kenal sebagai air. Nah, kemudian apalagi Bu contoh lainnya? Contoh lainnya adalah garam dapur. Garam dapur Bu, iya, garam dapur itulah yang dinamakan natrium klorida atau NaCl. Nah, jadi senyawa garam ini tersusun dari dua unsur juga, yakni Na dan Cl atau natrium dan klorin. Begitu. Oke, sampai di sini perbedaan unsur dan senyawa ketara ya. Jadi unsur itu tadi kan zat tunggal yang memang benar-benar dirinya sendiri yang tidak dapat diuraikan lagi. Nah, sedangkan senyawa ini zat tunggal yang dapat diuraikan. Kenapa bisa diuraikan? Iya, karena dia terdiri dari dua unsur atau lebih. Nah, makanya masih bisa diuraikan. Diuraikannya menjadi unsur-unsurnya tadi. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi zat tunggal ada unsur dan senyawa. Selanjutnya kita bahas campuran. Campuran, Bu. Apalagi tuh? Pasti gitu nih anak-anak nih. Nah, berbeda dengan zat tunggal tadi, campuran ini mungkin lebih dekat dengan keseharian kita. Karena zat tunggal ini karena campuran ini merupakan materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang mempunyai sifat zat asalnya. Contohnya nih air coklat, seperti gambar nih ya, air sirup, teh manis, air kopi. Nah, dan banyak air lainnya lagi atau larutan lainnya lagi itu merupakan campuran. Nah, campuran terdiri atas dua, dibagi ya, ada yang homogen, ada yang heterogen. Nah, kita tinjau dari yang homogen dulu. Homogen dikatakan homogen apabila campuran ini tidak bisa dibedakan lagi antara zat pelarut dan terlarutnya. Misalnya apa Bu? Misalnya anak-anak ibu membuat teh, lalu masukkan gula, diaduk. Anak-anak ibu masih bisa nggak ya membedakan mana ya gulanya, mana ya air putihnya? Nggak bisa kan? Nah, itulah yang dikatakan dengan campuran homogen. Nah, campuran homogen ini banyak contohnya, air teh tadi gitu, atau di sini air jeruk, basa seperti obat-obatan mah. Lalu juga ada garam. Nah, terus juga ada indikator. Nanti akan kita bahas tentang indikator sedikit. Kemudian ada juga campuran heterogen. Perbedaannya di sini ialah untuk campuran homogen ini tidak dapat dibedakan ya antara zat pelarut dan terlarut. Sedangkan untuk yang heterogen itu dapat dibedakan antara pelarut dan terlarut gitu. Nah, kenapa bisa dibedakan, Bu? Salah satu contohnya di sini ialah koloid. Nah, mungkin anak-anak ibu pernah melihat santan ya. Koloid dan suspensi ini ya, di bawahnya ada kalimat suspensi namun tidak terlihat. Bedanya adalah kalau koloid itu seperti ini. Santan mungkin pernah anak-anak ibu beli di warung ya, membantu ibu misalnya membeli santan. Nah, santan itu tadinya kan dia menyatu ya, dapat dilihat warnanya seperti putih susu. Namun jika anak ibu perhatikan, jika didiamkan sedikit lama saja, santan itu akan ada bagian yang kentalnya di atas dan bagian yang agak sedikit bening di bagian bawah. Namun sebenarnya keduanya
masih hampir memiliki struktur yang sama, namun mereka tetap ada pemisah nih, bisa dilihat di sini nih ya. Jadi ada perbedaan antara lapisan atas dengan lapisan bawahnya begitu jika didiamkan selama beberapa lama. Berikutnya itu ada yang dinamakan suspensi. Nah, suspensi itu seperti kita jika memasukkan minyak dan air. Nah, itu benar-benar berpisah. Tidak perlu nunggu beberapa saat, mereka langsung berpisah. Atau anak-anak coba menyatukan pasir sama air putih. Nah, itu langsung berpisah saat itu juga ya. Jadi anak-anak dapat melihat langsung perbedaannya antara lapisan atas dan lapisan bawahnya begitu. Itu yang dinamakan dengan suspensi ya. Nah, tadi kan Ibu sempat bilang tuh Bu, kalau contoh dari campuran homogen itu ada asam, basa, dan garam. Juga ada indikator. Nah, mungkin masih sedikit asing di pemikiran anak-anak ya, ini apa ya Bu ya, kayak gitu. Nah, jadi ini Ibu kasih gambaran terkait larutan asam, basa, dan garam. Nah, juga apa itu indikator? Kalau nanti anak-anak sekolah biasanya ada praktikum pengujian untuk membedakan ketiganya. Jadi di sini asam itu seperti yang mungkin anak-anak Ibu tahu ya, yang sifatnya rasanya di lidah itu asam seperti jeruk, terus apalagi ada lemon gitu dan lain-lain ya yang sifatnya asam di lidah. Nah, terus kalau basa itu apa sih Bu? Nah, ini nggak mungkin dirasa juga sih ya, tapi sebenarnya secara tidak sadar mungkin ada beberapa anak ibu yang mungkin punya penyakit MAH itu pernah mungkin minum Promax atau Milanta dan sebagainya. Itu sebenarnya sifatnya basa gitu karena untuk menetralisir asam gitu. Nah, jadi basa ini sifatnya untuk menetralisir asam. Nah, contoh sederhana lainnya adalah sabun nih, larutan sabun. Nah, jadi kalau misalnya sabun itu ya direndam di dalam air, nah itulah yang dikatakan larutan basa, tapi nggak untuk dicicip ya anak-anak. Kalau larutan basa yang bisa dicicip itu seperti Milanta atau Promax tadi. Nah, kalau garam tentu sudah tidak asing ya, itu yang rasanya asin begitu. Garam di dapur begitu ya. Nah, ini salah satu indikator yang Ibu tampilkan nih. Anak-anak mungkin dapat melihat dulu yang di bagian kiri kita nih, yang ini apa ini Bu ya? Nah, itu adalah kertas lakmus ya, kertas lakmus itu ada kertas lakmus biru, ada kertas lakmus merah. Nah, ada kertas lakmus biru, ada kertas lakmus merah. Nah, ingat kata kuncinya, asam ada huruf M, maka M merah. Basa ada huruf B, maka B biru begitu. Nah, jadi jika kertas lakmus ini dimasukkan ke larutan asam, kita masukkan kertas lakmus ke larutan asam, ini ada kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Jadi untuk larutan asam, M lakmus merah akan tetap merah, sedangkan lakmus biru berubah jadi merah, berubah ya. M merah, asam M merah. Nah, kalau di larutan basa, ini dia akan ini lakmus merah, lakmus biru juga yang dimasukin ya. Yang biru akan tetap biru, yang merah berubah jadi biru. Nah, jadi B basa biru gitu. Kalau larutan netral itu contohnya air putih biasa ya, itu netral, nggak ada asam, nggak ada basa. Jadi dimasukin kertas lakmus biru ya warnanya nggak berubah, tetap biru. Dimasukin lakmus merah pun tetap akan merah, kertas lakmusnya tidak berubah. Karena di larutan netral itu tidak mengandung asam maupun basa. Netral ini juga bisa dikatakan sebagai garam gitu ya. Garam juga sifatnya netral, pH-nya sekitar 7 begitu. Kemudian itu yang indikator buatan, namanya kertas lakmus. Ada juga indikator alami. Indikator alami sesuai namanya, alami tentunya ditemukan dari bahan-bahan alami di sekitar kita. Nah, kalau anak-anak
masuk tatap muka nih, pasti bakal seru nih praktikum kita gitu. Jadi ini nanti kunyit begitu ya, misalnya kunyit itu akan diparut lalu diperas mencari sari dari kunyit. Bunga kertas juga begitu, diperas sarinya, kol ungu dan lain, masih banyak juga bahan lainnya. Nah itu nanti akan ditetesi ke dalam larutan asam, basa dan garam, lalu kita lihat perubahan warnanya begitu. Biasanya kalau anak-anak tatap muka ini akan dilaksanakan praktikum, dan biasanya nanti indikatornya ini akan berubah warnanya itu sesuai. Jadi kalau misalnya kayak antara asam, basa dan garam tuh nanti jadinya warna-warni gitu ya Nak ya. Doain semoga pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa melakukan tatap muka kembali. Nah itu Ibu singgung sedikit saja tentang larutan asam, basa dan garam dan juga indikatornya. Kita lanjutkan dulu. Nah ini ada perbedaan sifat antara zat tunggal unsur senyawa dan juga campuran. Nah, unsur dan senyawa termasuk ke dalam zat tunggal, sedangkan campuran iya memang campuran. Kemudian bedanya unsur dan senyawa, unsur tidak bisa diuraikan, senyawa masih bisa diuraikan. Campuran pun tentu dapat diuraikan ya. Kemudian untuk unsur itu terdiri dari satu jenis atom, sedangkan senyawa tersusun atas dua jenis atau lebih atom. Nah, kalau senyawa juga perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Kalau campuran perbandingan massa zat dan penyusunnya tidak tetap. Nah, ini ada latihan yang bisa anak Ananda Ibu kerjakan untuk melihat, mereview kira-kira dari penjelasan Ibu tadi itu sudah cukup jelas atau ada yang kurang anak-anak pahami. Nah, dari kelima soal ini nanti jika timbul pertanyaan atau anak Ibu bingung, anak Ibu bisa sampaikan pada Ibu melalui forum WA Group Science Class kita, atau juga bisa disampaikan pada classroom IPA kelas 7 kita ya. Jadi ada dua opsi, silahkan disampaikan pertanyaannya. Untuk latihan ini nanti Ibu akan sediakan form pengumpulannya itu di classroom. Jadi silakan anak-anak Ibu untuk mengerjakan dengan baik. Mengerjakannya cukup tulis soalnya, misal zat itu memiliki massa dan dijawab ya. Dijawab misalnya A ini langsung, atau misalnya D ini gitu. Jadi langsung aja bikin seperti itu, nggak perlu bikin ABCD terus hilang, cukup bikin soal dan langsung jawabannya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa langsung ditanyakan begitu, atau boleh sharing sama teman-temannya, bukan sharing jawaban tapi diskusi ya, diskusi kalau ada yang belum begitu dipahami begitu. Nah ini juga ada rangkuman yang bisa anak-anak salin ke buku catatan IPA-nya. Supaya apa? Supaya dari beberapa materi yang Ibu paparkan tadi ada sedikit saja yang mungkin anak-anak bisa tulis coret-coret di buku catatannya. Manalah tahu nanti anak-anak terlupa nih kan, bisa aja kan, namanya manusia itu tempatnya lupa. Nah jadi enak kan, nggak perlu buka HP lagi. Kalau ada yang lupa tinggal buka buku catatannya, lihat nih, oh ternyata ini yang kemarin dibilang Ibu Dela gitu. Nah berhubung ini juga sudah mau mendekati PTS ya, anak-anak harus lebih giat lagi belajarnya. Rajin-rajinlah bertanya, rajin-rajinlah merangkum, rajin-rajin juga untuk mengumpulkan soal-soal dan tugas-tugas lainnya gitu. Karena tugas-tugas itulah nanti yang akan membantu anak-anak jika nanti anak-anak tidak mendapatkan nilai yang maksimal di PTS-nya. Kurang lebihnya itu di kegiatan pembelajaran satu kita. Sampai bertemu di kegiatan belajar selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.